Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita jumpa lagi dalam ibadah online GKMI Eklesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa minta bimbingan, arahan, pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami, suasana yang penuh dengan sukacita. Genap setahun pandemi melanda negeri kami Indonesia Tuhan, tetapi Engkau membuat kami bertahan dan hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, Engkau hadir seiring kami mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, bentuklah kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus ditransformasi oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik, semakin bersukacita, semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan kehidupan kami makin hari makin berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran gereja, dan untuk kebaikan sesama. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyaksikan dimanapun berada. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa, menyerahkan khotbah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan tema hidup yang ditransformasi oleh Allah. Hidup yang ditransformasi oleh Allah. Teks yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Saudara-saudara, hidup yang ditransformasi oleh Allah. Ada orang-orang yang hidupnya itu susah berubah. Itu saja. Kalau berkunjung ke rumahnya dari dulu ya letak interior rumahnya nggak berubah, itu saja. Ada juga orang yang sedikit-sedikit berubah, saudara-saudara. Orang ini asik mengikuti tren, sedikit lalu dirubah. Apa saja yang ada dirinya itu berubah. Jadi orang ini kesukaannya itu mengikuti tren. Tren baru apa yang sedang happening, sedang booming, sedang viral, dia ikuti. Akhirnya membuat orang itu jadi bingung, saudara. Orang yang melihat itu jadi bingung. Sebaliknya orang yang itu saja itu terkesan monoton. Orang itu gampang bosan, saudara-saudara. Itu sesuatu yang terlihat memang bisa dimodifikasi sedemikian rupa, bisa dirubah-rubah. Tetapi saudara-saudara, akhir-akhir ini genap setahun pandemi melanda negeri kita.
Setelah setahun pandemi, banyak hal yang memaksa kita itu untuk berubah. Semua itu bertransformasi. Gereja-gereja bertransformasi. Banyak bentuk pelayanan, misi, pastoral, konseling bertransformasi sedemikian supaya mendapatkan tujuan yang lebih efektif, menyesuaikan keadaan pandemi saat ini, saudara-saudara. Tetapi semua bermuara pada satu tujuan, yaitu hidup yang ditransformasi. Transformasi hidup ini bertujuan apa, saudara? Supaya iman itu mampu hidup. Tidak hanya hidup, tetapi orang itu mampu imannya itu bertahan. Tidak hanya bertahan itu, tetapi iman yang bertahan itu semakin dinamis, semakin berdampak dan memberikan buah-buah roh di masa pandemi ini. Saudara-saudara, dipaksa atau merelakan diri, tampaknya hari-hari ini kita mengalami transformasi yang luar biasa, saudara-saudara. Khususnya di dalam masa-masa pelayanan. Bentuk pelayanan sekarang bertransformasi dari media konvensional menjadi media online. Itu pun menggunakan berbagai macam cara supaya pesan yang disampaikan itu lebih menarik dan makin mengena kepada para pemirsa dan viewer milenial ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah di dalam segenap transformasi kehidupan ini, apakah diri kita, kehidupan kita, pribadi kita, person kita ini, apakah sudah ditransformasi? Apakah kita itu ikut bertransformasi? Transformasi tentunya menjadi yang lebih baik. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita itu masuk di dalam transformasi itu? Saudara-saudara, saya percaya bahwa Allah itu tetap berkarya di tengah pandemi. Walaupun kadang, saudara-saudara, karya-karya Allah itu susah untuk ditangkap. Susah untuk dinalar sesuai dengan ukuran pikiran dan daya nalar kita, bahkan iman kita. Allah itu melampaui pikiran kita. Karya-karyanya itu melampaui iman kita. Jadi daya nalar kita ke dalam iman kita itu kadang-kadang susah untuk menangkap kebaikan karya Tuhan. Tetapi saya percaya dan tentunya saudara juga percaya bahwa Allah tetap berkarya di tengah pandemi ini. Tetapi kerinduan yang benar bagi orang Kristen adalah mengalami perubahan hidup yang sejati. Mengalami transformasi rohani. Allah yang seperti dikatakan Rasul Paulus adalah Allah yang tetap berkarya. Allah yang merupakan perjumpaan kita, Allah yang menjadi hasrat kita untuk selalu berjumpa, itu adalah Allah yang benar-benar mentransformasi hidup kita. Allah yang disembah Paulus dan Allah yang kita sembah hari ini, di dalam Yesus Kristus itulah pribadi yang mampu mentransformasi kehidupan kita. Mengubah dan memperbarui hidup kita menjadi pribadi yang makin berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Rasul Paulus mengajarkan 3 hal yang menjadi perenungan pengajaran rohani bagi kita memasuki bulan Maret di minggu-minggu awal ini. Saudara-saudara, yang pertama adalah kesukaannya beribadah. Jadi orang yang sudah ditransformasi itu, salah satu cirinya adalah kesukaannya itu beribadah, saudara. Setahun pandemi banyak merubah gaya ibadah. Pada intinya, saudara-saudara, walaupun ibadah itu berubah, sekarang itu online. Kalau dulu itu tidak ada yang namanya online, baru-baru ini aja ada ibadah online, saudara. Itu karena kita mentaati prokes supaya penyebaran virus corona itu tidak terjadi di gereja, maka diadakan ibadah online. Tetapi ibadah online itu pada intinya adalah membimbing jemaat Anda dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Ibadah itu salah satu gaya, saudara. Tetapi inti dari ibadah itu adalah merupakan momen perjumpaan antara kita, ciptaan, kepada Allah, pencipta kita.
Antara kita yang dikasihi Tuhan berjumpa dengan Allah yang mengasihi kita. Antara kita yang ada di bumi yang penuh dengan dosa-dosa itu mengalami perjumpaan dengan Allah yang ada dalam ketinggian kemuliaan dari surga itu. Dan kita mengalami perjumpaan di dalam momen ibadah itu. Saudara-saudara, momen itu bisa dirasakan dalam bentuk apapun. Momen ibadah itu tidak serta-merta bisa dijumpai dan dirasakan. Kita itu mulai peka dan ibadah ketika kita berada di gereja. Tidak sekedar itu. Itu pun bisa dibuat sebagai momen kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah di gereja. Tetapi momen beribadah itu juga bisa dialami dengan momen-momen yang lain. Misalnya saudara-saudara, ada sebuah kesaksian yang menarik. Saya menjumpai ada seorang yang berkata bahwa suatu kali dia kehabisan beras. Dia nggak tahu minta tolong kepada siapa. Mungkin dia mau minta tolong kepada hamba Tuhan atau minta tolong kepada gereja, malu saudara. Tetapi di dalam doanya, malam dia berdoa, dia berbicara kepada Tuhan dan dia ngomong bahwa Tuhan, berasku tinggal segelas. Tetapi esok harinya nggak tahu dari mana saudara-saudara, ada seorang bawa motor datang kepadanya membawa beras 25 kilo. Saudara-saudara, akhirnya dia mengucap syukur. Hari-harinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan dia selalu memuji Tuhan. Ketika masak dia memuji Tuhan. Mau tidur memuji Tuhan. Menyiram bunga memuji Tuhan. Ngasih makan ternaknya, ngasih makan binatang peliharaannya dengan memuji Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah ibadah. Momen perjumpaan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan jangan menganggap remeh ibadah itu. Ibadah itu tampaknya sepele, tetapi tidak sesepele itu. Ibadah itu tampaknya sederhana, tetapi tidak sesederhana itu dampaknya. Ibadah yang benar dilakukan di dalam terang firman Tuhan dan disertai dengan kesungguhan hati, kerendahan hati akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Orang itu akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu bisa dicapai ketika seseorang itu kesukaannya itu beribadah. Saudara, Rasul Paulus di sini mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Perjumpaannya itu sederhana, saudara. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sinar yang silau, kemudian dia menjadi buta dan disitulah Tuhan berfirman. Lalu dia itu menjadi percaya, imannya makin mendalam, dia menjadi rasul. Dalam momen perjumpaan itulah dia merasakan saudara-saudara kejadian yang luar biasa yang mentransformasi seluruh kehidupannya. Bahkan kehidupan masa lalunya itu ditafsirkan, dimaknai dalam terang firman Tuhan, di dalam terang kasih Kristus. Jadi hidupnya itu menjadi berpusat kepada Kristus. Itulah ibadah yang sejati, saudara. Ibadah yang sejati adalah ketika seseorang itu menjadikan Yesus menjadi pusat dari hidupnya, seperti Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus itu menasihati kepada di jemaat di Roma yang mereka itu berada dalam konteks budaya yang berbeda dan bisa mempengaruhi pemahaman ibadah mereka secara keliru. Apa itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini jangan dipahami bahwa hidup kita, tubuh kita itu semua setara letterlek dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan. Orang yang memakai tato salib di mana-mana, tubuhnya ditato dengan gambar Bunda Maria, belakang semua lengannya ditulisi ayat-ayat firman Tuhan. Saya ketemu orang seperti itu, saudara. Apakah itu maksudnya mempersembahkan tubuhnya? Oh, bukan. Ini bicara tentang totalitas hidup yang memusatkan Yesus Kristus itu menjadi satu-satunya pusat
Dan dia itu mengarahkan hidup kita, seakan itu menyedot hidup kita untuk mengarah kepada Yesus itu, saudara. Itulah yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Memang pada waktu itu ya, saudara-saudara, kalau di Roma itu ya, itu ada memang budaya-budaya yang mengorbankan tubuh manusia itu kepada dewa-dewi Romawi pada waktu itu. Tetapi ada juga kebiasaan di daerah Romawi kuno sana. Misalnya, kalau seseorang itu sakit kepalanya begitu, kok nggak sembuh-sembuh kepalanya, kok nggak sembuh-sembuh, saudara-saudara, maka dia membuat replika kepala itu dan dipersembahkan kepada dewanya, supaya dewanya itu menyembuhkan kepalanya dan dia senang dengan persembahan berupa kepala buatan itu dan menyembuhkan kepalanya. Orang yang sakit tangan ya dia membuat patung dari tangan atau replika tangan itu dipersembahkan kepada dewa supaya tangannya itu sembuh, saudara-saudara. Memang itu ada. Tidak sekedar itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ibadah yang sejati itu adalah memusatkan hidup kita, seluruh tubuh kita kepada Kristus. Bukankah kehidupan itu berada di dalam tubuh? Tidak ada kehidupan yang tanpa tubuh. Jadi hidup itu sebenarnya menubuh. Jadi tubuh kita itu kita berikan kepada Allah. Dengan cara apa? Menjadikan Yesus Kristus itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Seseorang yang ditransformasi hidupnya oleh Tuhan Yesus, kesukaannya itu adalah beribadah. Itulah yang pertama, saudara. Yang kedua, karakternya diubah. Perubahan karakter tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada syarat, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setelah itu, saudara-saudara, hidup kita akan dibaharui, ditransformasi, yang diumpamakan, yang terkenal oleh Rasul Paulus itu tentang proses metamorfosis dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Ada perbedaan yang jelas antara ulat dan kupu-kupu, saudara. Ulat menjadi kupu-kupu itu menjadi sebuah perubahan yang di dalam, inward begitu ya. Jadi mengalami perubahan yang dimaksud di sini ada perubahan karakter. Ya gampangnya kalau orang itu ketemu ulat begitu ya, kan jijik. Tapi kalau ketemu kupu-kupu kan enak dipandang. Kalau ketemu ulat boro-boro mau pegang, jijik sekali. Tetapi kalau lihat kupu-kupu rasanya pengen pegang. Orang itu tidak suka dengan sesuatu yang ulat-ulat itu. Tetapi manusia itu selalu menyukai keindahan kupu-kupu. Itulah gambaran. Hidup yang lama itu seperti ulat. Hidup yang baru itu seperti kupu-kupu. Disinilah terletak perbedaan. Dan kehidupan kita itu harus mengarah untuk menjadi kupu-kupu itu. Jadi saudara-saudara, yang kedua di sini adalah orang yang ditransformasi hidupnya itu ada karakternya diubah. Karakternya diubah. Jangan meremehkan ya perubahan karakter, saudara. Banyak orang yang mengalami perubahan hidup dalam skala yang lebih luas, tapi karakternya itu tidak diubahkan. Repot, saudara. Orang mau berkarir di bidang apapun menanjak. Mau bisnis menanjak, usaha berhasil. Tetapi kalau karakternya itu tidak diubahkan di dalam Kristus, tidak dirubahkan oleh darah Yesus itu, tidak diperbarui di dalam karya Roh Kudus itu, tetap orang itu akan mengalami kehancuran. Banyak kok orang yang karir bisnisnya itu meningkat, langsung jatuh lagi karena karakternya buruk. Ada orang yang membuat konten YouTube viral, bagus viral, tapi karakternya jelek, jatuh juga. Ditinggalin viewernya. Dari 4 juta viewer, follower, jadi 400 follower. Saudara-saudara, masalah apa? Karakter. Keberhasilan hidup, skill itu harus diikuti dengan karakter. Kalau tidak, bahaya, saudara-saudara. Tetapi Rasul Paulus ini memberikan wejangan kepada kita. Supaya kita yang sudah ditransformasi hidupnya itu, karakternya itu diubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang karakternya buruk tidak
bisa berhasil secara sempurna. Tetapi orang yang karakternya baik, saudara, mungkin orang itu tidak berhasil, tetapi satu sisi orang itu bisa menjadi bahagia. Orang itu happy, orang itu konten, orang itu benar-benar merasa bersyukur tentang keadaannya, saudara-saudara. Tetapi orang yang berkarakter, saudara, itu lebih baik daripada orang yang sekedar berhasil. Ingat, orang yang berhasil sekalipun dibutuhkan karakter. Orang yang tidak berkarakter itu bisa ditandai dengan apa? Di sini Rasul Paulus dikatakan, orang itu tidak bisa membedakan apa yang baik dan yang buruk. Yang kedua, orang itu hidupnya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kehidupannya itu tidak pernah mengarah kehidupan yang sempurna. Mengarah kehidupan yang sempurna, kita ini kan memang nggak sempurna, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka hasrat karya apapun manusia itu tidak pernah sempurna. Nah, bagaimana ini bisa sempurna? Maksudnya kesempurnaan itu ada mengarahkan diri, saudara-saudara, kepada Allah. Allah ada pribadi yang sempurna. Dan hidup kita itu harus mengarah ke sana. Supaya kesempurnaan itu bisa tercapai. Entah kapan itu. Sampai berjumpaan dengan Tuhan. Ya, bisa sampai. Jadi proses kesempurnaan itu ada proses seumur hidup. Yang mengarahkan kehidupan kita kepada Allah yang sempurna itu. Itulah yang maksud dengan sempurna. Saudara-saudara, sempurna ini juga dipahami bahwa pada waktu itu memang orang-orang Israel menganggap kehidupan dirinya itu sempurna apabila dia mentaati Taurat Tuhan dengan sempurna. Ada satu saja yang gagal untuk dipahami, berarti dia gagal dan tidak sempurna. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dirinya itu ada orang yang sempurna. Kalau dihitung secara manusiawi, dia sempurna di dalam mentaati Taurat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak itu yang dimaksud sempurna. Kesempurnaan itu adalah kerelaan, sukacita, kerendahan hati yang selalu mengarahkan kepada Allah yang sempurna itu. Sehingga hidup kita makin hari disempurnakan, makin hari disempurnakan, makin hari disempurnakan, makin hari disempurnakan sampai kesempurnaan total berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Saudara-saudara, karakter itu penting. Misalnya saudara-saudara ada orang yang pintar bisnis, kalau bisnis pintar, Kak cabang merintis usaha di Surabaya, kemudian berkembang, hampir setiap provinsi itu punya pabriknya. Tetapi orang ini karakternya buruk. Apa? Mungkin karakter yang lain bisa didemen, tapi ada satu karakter yang buruk, saudara. Yaitu apa? Orang itu suka judi. Jadi kemana-mana suka judi. Saudara-saudara, namanya orang Kristen ya. Kalau judi itu ya nyebut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, begitu. Saudara-saudara, ketika main judi itu, wah. Dan itu kadang-kadang pabrik-pabriknya itu dibuat taruhan. Akhirnya bangkrut, saudara-saudara. Tutup. Karena apa? Karakter judinya itu tidak baik. Ada orang yang merintis karir di dalam perusahaan. Merintis karir dari bawah, kemudian karirnya menanjak. Tetapi ada satu karakter yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Orang itu suka main perempuan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam puncak karirnya yang biasa runtuh satu-satu, saudara-saudara. Runtuh satu-satu dan sudah hancur-hancuran. Pinter, punya skill, tampangnya oke, saudara-saudara. Tetapi kalau karakternya itu tidak baik, karakternya itu tidak dibereskan, karakternya itu tidak diubah, hidupnya tetap akan mengalami kehancuran. Maka di sini Rasul Paulus mengatakan salah satu ciri orang yang hidupnya ditransformasi oleh Allah yaitu karakternya itu diubah makin hari makin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan. Hanya karakterlah yang membuat iman dan hidup serta kebahagiaan kita itu mampu bertahan di masa-masa pandemi ini. Itulah yang kedua, saudara-saudara, karakternya diubah. Yang ketiga, keinginannya hidup berbuah. Keinginannya hidup berbuah. Jadi orang yang hidupnya ditransformasi oleh Allah itu salah satu cirinya adalah keinginan hidupnya itu berbuah, menghasilkan buah roh yang bisa dikecap, bisa dirasakan, memberikan cita rasa bagi kehidupan
dan hidupnya itu benar-benar berdampak bagi lingkungan. Saudara, transformasi hidup itu penting dan transformasi hidup itu tidak statis dan tidak egois. Maksudnya apa tidak statis dan egois itu? Hidup yang ditransformasi akan mengalami pertumbuhan. Dia tidak nyaman di dalam kesendirian. Dia tidak nyaman dalam hal-hal yang monoton. Dia punya kerinduan untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk berbuah. Dan bisa dikecap oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, orang itu yang sudah ditransformasi itu, hasrat terbesarnya itu menghasilkan buah roh. Bukan bahasa roh ya. Bahasa roh itu berbeda dengan buah roh. Tapi dalam keadaan sekarang memang banyak orang ingin mengejar bahasa roh. Tetapi saudara-saudara, percayalah orang yang ditransformasi oleh Allah itu, keinginan hidupnya itu menghasilkan buah-buah roh. Saudara bisa baca sendiri di dalam Galatia itu, apa saja yang dimaksud dengan buah roh itu. Dan buah roh itu benar-benar dinantikan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang mengenal kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang yang pernah berjumpa dengan kita ingin sekali mengecap, merasakan buah-buah roh yang kita hasilkan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan tahan-tahan untuk menghasilkan buah roh kepada siapapun. Karena buah roh itu penting sebagai salah satu karakter bahwa hidup kita itu sudah ditransformasi oleh Allah. Di sini Rasul Paulus memberikan sesuatu yang sederhana bagi kita di ayat 3. Dikatakan begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, kita itu dikaruniakan menurut ukuran iman. Oleh karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sesuatu yang sederhana. Begini, saudara. Kalau kita itu sudah ditransformasi, karakter kita itu diubah menjadi lebih baik, makin baik oleh Kristus. Maka sederhana tugas bagi orang beriman itu adalah menghasilkan buah. Tidak perlu ingin yang tinggi-tinggi, ingin itu, ingin ini, ingin begitu, ingin begini, macam-macam, saudara-saudara. Tidak. Kita memulai dari sesuatu yang sederhana, dari sesuatu yang simple, yaitu menghasilkan buah roh. Apa yang kita mampu, itu kita maksimalkan. Yang kita miliki, kita maksimalkan. Apa yang diberikan kepada kita, kita kelola dengan baik dan kita maksimalkan supaya hidup kita makin berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, hidup yang ditransformasi Allah, itu berarti orang itu memiliki kesukaan untuk beribadah. Lalu karakternya itu diubah dan keinginan hidupnya itu selalu berbuah. Inilah yang dinantikan oleh dunia. Hari-hari ini saudara-saudara, dunia di dalam keadaan pandemi yang serba paceklik saat ini, saudara-saudara, orang itu tidak pernah lekang oleh waktu. Mereka selalu menantikan buah-buah roh dari orang-orang percaya. Memang ini tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, apakah keterbatasan yang kita miliki itu mengubah hidup kita untuk ditransformasi oleh Tuhan? Oh enggak. Transformasi itu berbicara tentang karakter. Bukan sekedar bertransformasi masalah tubuh, saudara. Tetapi ini bicara tentang transformasi. Bagaimana hidup orang-orang itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu dimuliakan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Baiklah kita menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya itu selalu diperbarui. Karakter kita semakin diubah dan hidup kita menghasilkan buah. Buah roh apakah yang saudara hasilkan di masa pandemi ini? Mari kita merenungkan kehidupan kita dan biarlah hidup kita itu selalu terus-menerus ditransformasi Allah. Amin.